Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada siang hari ini, sore hari ini, kembali saya akan bahas bagian yang kedua dari tema judul Iman Petrus, bagian yang kedua. Kalau TikToknya bilang Iman Petrus part 2 cek. Jadi kita akan masuk pembelajaran tentang Iman Petrus. Sama-sama kita buka Alkitab Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Ada 10 ayat akan saya baca supaya setiap kita mengerti dasar landasan dari tema yang saya sampaikan. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Saudara nggak bawa Alkitab, saudara bisa lihat yang ada di layar monitor saudara. Dan saya rindu jemaat yang bisa baca, mari kita baca. Ini kisah hal yang luar biasa. Yesus berjalan di atas air. Apa hubungannya pendeta dengan Iman Petrus? Kita perhatikan. Ayat 22 dari pasal 14 Injil Matius. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi ini peristiwa setelah Yesus banyak mengajar. Keadaan sudah semakin malam. Yesus berkata, kalian bertolak dulu ke seberang. Aku akan berdoa dulu di sini, nanti aku akan menyusul. Ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara bisa garis bawahi kata angin sakal karena saya akan jelaskan lebih spesifik. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di apa? Atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Yesus, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Come, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30 perhatikan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pada video sebelumnya atau streaming sebelumnya, saya menyampaikan iman Petrus adalah iman yang mau rela berkorban. Karena ketika sehari semalam-malam dia mencari ikan dan dia nggak dapat apa-apa, tiba-tiba Yesus memberikan perintah. Petrus, bertolaklah ke seberang, ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu. Itu perintah yang gak masuk akal. Kenapa? Karena Petrus adalah seorang nelayan profesional. Saya jelaskan di video pertama, dari dia kecil dia sudah mengerti betul bagaimana belajar tentang sebagai seorang nelayan. Tapi yang menarik, dia gak ada excuse, dia gak komplain, dia gak adu argumen kepada Yesus tentang bagaimana yang seharusnya dia lakukan. Karena itu di kisah sebelumnya dikatakan, "Karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya." Iman Petrus membuat dia memiliki ketaatan. Dan taat itu ada korban di dalamnya. Seringkali kita harus mengorbankan perasaan. Seringkali kita mengorbankan hal-hal yang kita sukai demi ketaatan. Tapi di dalam Tuhan ketaatan kita ada nilainya saudara. Ada perkenanan Tuhan. Itulah kenapa ada mujizat besar terjadi. Dimulai dari sebuah ketaatan. Karena apa? Iman. Karena iman bukan hanya ucapan. Iman adalah perbuatan. Ibrani katakan iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya adalah mati. Kita mulai masuk bagian yang kedua. Apa sih yang kita pelajari dari iman Petrus melalui kisah ini? Dalam hidup saya dan hidup saudara, perhatikan baik. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa bergerak, yang namanya masalah, persoalan, tekanan, kesulitan, kekurangan, sakit, penyakit, itu pasti ada saudara. Perhatikan, saya sebagai pendeta saya katakan dengan yang jujur, itu pasti ada. Loh kok gitu pendeta? Nah disinilah seringkali kekecewaan orang Kristen. Orang berpikir gini, pendeta, saya ikut Tuhan kok susah ya pendeta? Ada orang ikut Tuhan kok kesaksiannya luar biasa diberkati, kok saya gagal terus ya pendeta? Pendeta, saya dulu waktu gak ikut Tuhan biasa-biasa aja hidup saya, sekarang setelah ikut Tuhan kok jadi penyakitan ya pendeta? Kenapa ya pendeta ya? Nah ada banyak kita punya paradigma yang kurang tepat dalam mengiring Tuhan. Kesulitan itu ada saudara. Tantangan, pergumulan, bahkan sekalipun you everyday berdoa, hal-hal yang buruk bisa tetap terjadi. Kenapa? Alkitab yang katakan. Buka ayatnya, perhatikan Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Alkitab yang katakan. Alkitab katakan dengan sangat jelas dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20.
Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, Alkitab katakan bahkan kemalangan orang benar itu banyak. Enggak cuma 1-2 kali, kemalangan orang benar itu banyak. Tapi bukan berarti tidak ada penyertaan Tuhan. Saudara yang di rumah yang lihat Alkitab, saya mau saudara yang suka komplain to God. Katanya kalau saya gereja, hidup saya diberkati. Katanya kalau saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, semuanya Tuhan buat baik. No, Alkitab katakan dengan jelas. Kemalangan orang benar apa? Banyak. Tetapi sama-sama yang punya iman di dalam Tuhan. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita kan berharap ya. Pokoknya tahun demi tahun tuh semakin baik. Kita doa seperti Yabes berdoa. Berkati aku Tuhan berlimpah-limpah. Tapi seringkali kenyataannya nggak seperti yang kita harapkan. Seakan-akan bahkan apa yang kita minta sama Tuhan itu jauh dari hidup kita. Tapi ini yang harus saudara garis bawahi. Hidup itu realitanya saudara. Alkitab juga bahkan katakan dalam Amsal pasal 24 ayat 16. Dan dijawab dalam Mazmur pasal 37. Perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ini firman yang akan menguatkan saudara. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Namun apa kata Alkitab? Dia nggak tidur, dia nggak stay di situ, dia nggak meratapi keadaan dan kondisinya. Alkitab katakan ia bangun, sama-sama bilang sama saya bangun. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Hidup saya dan hidup saudara, suka tidak suka, siap tidak siap, terima tidak terima, kita akan mengalami yang namanya masa-masa gagal. Ketika keadaan di mana kita bilang, pendeta saya jatuh. Tapi Mazmur juga berkata, perhatikan ayat yang ke-24. Alkitab katakan apabila ia jatuh, sama-sama bilang pakai nama sendiri. Apabila Yebi jatuh. Jangan ngikutin nama saya dong, kan saudara namanya bukan Yebi. Nama masing-masing. Nama masing-masing ya, kalau saudara namanya Hermawan, Hermawan. Kalau namanya Susi, Susi. Sama-sama yang di rumah yang lihat live streaming ini katakan, apabila Yebi jatuh tidak sampai apa? Amin, tidak sampai tergeletak. Why? Sebab Tuhan menopang tangannya. Dan ini ayat yang selalu dipegang oleh gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helmi Janto. Kenapa? Karena kenyataannya, di balik semua kesuksesan, keberhasilan, hal-hal yang luar biasa yang dialami beliau sebagai seorang pengusaha, beliau juga pernah mengalami masa-masa gagal, keadaan-keadaan buruk. Tapi kenapa dia tetap bangkit? Karena seburuk apapun kenyataannya, Yesus tetap memegang tangan saya dan tangan saudara. Makanya salah satu hal yang paling bodoh dalam hidup kita sebagai orang percaya ketika kita sulit mengindahkan firman Tuhan. Pada dasarnya life it's simple. We make it difficult. Hidup ini simple. Hidup itu sederhana. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya itu simple. Sama-sama bilang, ayo. Kalau di sebelahnya bilang, hidup itu simple. Bilang sama dia. Udah? Bilang lagi sama sebelahnya, lu yang bikin susah gitu. Bilang sama dia, lu yang bikin susah. Iya, hidup itu simple. Alkitab berkata, suami kasihilah istri, istri tunduk sama suami, berkat dan kebahagiaan menjadi bagian. Simple kan? Tapi kan kenyataannya sebaliknya. Justru ini ribut terus. Waduh, kalau udah ribut tuh. Makanya kan ketika masuk masa-masa work from home, itu kan perubahan total tuh dalam hidup manusia. Dulu kayaknya kita sering sama-sama, biasanya kerja keluar, tiba-tiba harus di rumah. Itu repot itu. Keributan suami istri terus terjadi. Suami mulai bentak istri, mulai tekan istri. Istri juga gak mau kalah. Dia tatap suaminya, dia bilang, di depan orang tuamu kau malukan diriku. Tapi memang betul, hidup itu simpel, yang bikin susah diri kita sendiri. Alkitab ajarkan, ada 6 hari kerja, 1 hari istirahat. Datang ke rumah Tuhan, ini enggak, kerja tiap saat. Nanti giliran sakit bilang Tuhan gak menjaga, Tuhan gak menyertai. Alkitab katakan dengan sederhana kok, Tuhan ciptakan itu Adam dan Hawa. Tidak pernah ada kalimat Adam dan Yanto atau Susi dan Hawa. Kita yang bikin susah. Hidup ini seringkali yang membuat rencana-rencana Tuhan yang indah dan luar biasa berantakan. Bukan karena Tuhan gak bisa menggenapi, tapi karena kita gak bisa memiliki ketaatan. Taat adalah bagian yang paling sederhana, tapi ini juga hal yang paling sulit untuk kita kerjakan. Makanya saya ingin setiap jemaat-jemaat Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang berserah. Hidup berserah di dalam kebenaran firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-22 sampai 24 dari Matius pasal 14.
Dari cerita ini ayat 22, 23, 24, Matius pasal 14 dikatakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya, apa kata Yesus? Naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perhatikan ayat 23. Dan setelah orang banyak itu suruh pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat yang ke-24, ini yang saya mau tekankan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Yesus memberikan perintah. Let's go to the other side. Ya, kamu pergi ke sisi yang lain dari Danau Galilea ini atau Danau Genesaret. Dan di tengah perjalanan ada masalah, angin sakal datang dan itu normal. Ada banyak kita berpikir, oh kalau Tuhan yang udah suruh, oh kalau Tuhan yang udah perintah, semuanya Tuhan buat lancar. Yes, kita amin untuk hal itu. Tapi yang harus saudara juga sadari, sometimes waktu Tuhan perintah, waktu Tuhan suruh, ada kesulitan, ada tantangan, ada tekanan. Dan ketika kita nggak punya iman yang kuat, kita mulai goyah. Sama seperti peristiwa ini. Yesus bilang gini, go to the other side. Kamu menyeberang ke sana. Aku lagi berdoa dulu di sini. Dan ketika mereka menyeberang, dikatakan Alkitab gini, ada angin sakal. Saudara paham nggak kata angin sakal? Yang tadi saya mau jelaskan secara lebih spesifik gini. Pada dasarnya kalau saudara belajar ilmu alam, angin itu berhembus dengan waktu yang berbeda-beda. Makanya kenapa nelayan itu kalau mencari ikan di malam hari. Kenapa sih nggak di siang hari? Karena masalah anginnya. Jadi kalau malam hari itu kecenderungannya angin itu ada dari darat masuk ke bagian laut. Ya saudara paham ya hal itu ya. Ini kan ilmu alam yang sederhana. Kalau siang sebaliknya dari laut akan berhembus ke darat. Sesederhana itu aja. Nah angin sakal adalah angin yang sebaliknya. Jadi kalau misalkan siang hari harusnya dari laut ke darat, nah angin sakal itu membuat siang hari angin dari darat itu ke laut. Begitu juga di malam hari. Yang seharusnya dari darat pindah ke laut anginnya, tapi kalau sakal itu dari laut justru ke darat. Nah, Petrus adalah seorang yang profesional dalam membawa perahu. Dan dia tahu angin sakal itu percuma untuk dilawan. Dia akan kewalahan, dia akan mengalami beban karena dia mau menyeberang, anginnya justru terus tabrak dia. Tapi yang menarik Alkitab nggak katakan Petrus putus asa. Alkitab nggak katakan Petrus yang lebih pandai secara nelayan, dia bilang kita berbalik saja, percuma. Perintah guru ini nggak masuk akal. No, dia tetap melangkah. Hidup kita seringkali nggak bisa seperti itu, saudara. Waktu Tuhan bilang begini, ayo melayani. Di tengah pelayanan ada masalah nggak? Pasti. Di tengah pelayanan ada nggak dihargai? Iya. Di tengah pelayanan ada nggak orang-orang yang nyebelin? Pasti. Makanya ada orang bilang begini, pendeta, saya dulu sebelum pelayanan saya pikir kalau masuk dunia pelayanan tuh kayaknya kita kerja sama malaikat-malaikat gitu. Tapi setelah saya masuk lebih setan dari setan. Ya, tapi itu realitanya. Di dalam dunia pelayanan ada yang namanya fitnah, ada yang namanya egois. Dalam dunia pelayanan ada yang namanya saling sikut. Dan bukan berarti Tuhan tidak menyertai dalam perintah-perintahnya. Dan itu yang menjadi tugas dan tantangan kita. Ketika orang gak punya iman seperti Petrus, orang akan mulai mundur. Orang mulai akan berlogika, kok pelayanan begini ya? Kok pelayanan gak dihargai ya? Kok pelayanan kok kayaknya kita diteken ya? Kok kayaknya pelayanan kok makin diomongin orang ya? Ada yang lebih parah lagi, orang bilang begini, pendeta, kok kalau saya pelayanan kok gak ada untung-untungnya? Jualan cendol, kalau mau untung jangan pelayanan, jualan cendol ya kan? Kita belum ada kontribusi, baru sedikit tekanan, udah mulai kita kecewa sama Tuhan. Disitulah engkau gak punya iman untuk melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Petrus sebaliknya, dia punya knowledge ya, dia punya pengetahuan bagaimana membawa perahu yang benar. Dan ketika angin sakal, dia gak bilang sama murid-murid yang lain, yuk kita kembali yuk. Lagian juga Yesus gak ada, udahlah sekalian aja kita tunggu di seberang. Dia tetap mengikuti apa yang Tuhan perintah. Dan itu yang saya katakan, punya ketaatan. Saya nggak tahu perintah apa yang Tuhan berikan bagi saudara. Dan saya mau setiap saya dan saudara ambil komitmen untuk kita tetap melangkah. Makanya kalau saudara lihat dalam kisah ini, Petrus itu nggak sok pinter. Dia tahu tentang berlayar. Dia seorang yang profesional. Tapi dia nggak sok pinter. Dalam hidup kita kan yang paling repot itu adalah soknya ya. Ngerti nggak maksud saya? Saya ambil contoh sederhana gini. Orang cantik itu bagus. Yang repot itu kalau sok cantik. Ya, itu repot itu.
Pernah lihat orang cantik? Iya, ngerti kan? Biasa aja. Dia kalau di foto juga enak gitu, mukanya juga kalau di foto dari angle manapun enak. Yang repot itu yang so cantik. Ya kan, mau repot aja sampai request masalah ya biar gak kelihatan gemuk ya. Saya perhatiin orang kalau foto rame-rame, terus abis itu lihat foto yang dia lihat sebenarnya cuma mukanya sendiri. Dia nggak lihat yang lain ya kan. Dia nggak, yang penting dia harus cakep, dia harus cantik. Tapi kalau orang cantik, mau lagi biasa juga enak. Yang repot itu yang sok cantik, ya kan? Mau disuruh foto ya ribet, minta ampun. Lightingnya lah, angle-nya lah. Pernah lihat orang kaya? Pernah? Iya, orang kaya normal. Nah orang kaya, kalau dia punya mobil mewah ya orang kaya, ya kan? Yang repot itu orang sok kaya. Ya. Ada orang bilang kan, itu pendeta Helmi sok kaya. Loh bukan sok kaya, emang kaya. Saudara tak pernah lihat berkat-berkatnya? Kan selama di rumah saja saya nggak ketemu langsung. Terkadang ya cuma melalui pesan singkat WhatsApp, ya kan. Jadi gembala suka kesaksian, Yebi, saya di tengah pandemi ini berkat Tuhan tetap terjadi. Beliau katakan janji Tuhan buat saya selalu lihat kelimpahan itu benar tetap dinyatakan. Jadi dia foto dong. Mobil kan beliau kan senang koleksi mobil kan. Makanya tuh saya sedih juga. Masuklah di akun-akun yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Menyatakan wah ini pakai uang jemaat. Saya tekankan ya. Karena saya langsung bicara sama gembala. Dan saya juga tahu keuangan di gereja ini. Seluruh bentuk persembahan. Perpuluhan atau persembahan kasih yang diberikan jemaat bagi gereja. Terus dipergunakan hanya untuk pelayanan. Tidak ada untuk kepentingan dan urusan pribadi. Jadi kalau Pak Gembala misalkan punya, kayak kemarin kan rame tuh berita, wah anaknya kasih mobil begini. Itu dari dana pribadi. Tidak pernah ada 1 rupiah pun dari uang jemaat Tuhan. Bahkan di tengah pandemi, mungkin satu-satunya gereja yang gak menaruh rekening persembahan ya cuma GBHMJ. Karena memang Pak Gembala rindu jemaat Tuhan tuh ayo engkau bangkit aja dulu. Kalau memang mau kasih aja. Tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, tanpa ada diarah-arahkan. Kalau memang punya kerinduan kasih, berkati silakan. Dan gereja ini gitu. Jadi Pak Gembala kan dia kirim. Pokoknya mobil mewah lah. Ya kan. Saya waktu lihat mobil mewahnya nih, wih. 7 turunan, 8 tikungan, 9 belokan juga gak bakal punya nih saya nih. Mahal itu kan, mahal itu. Saya bilang, Pak bagus betul Pak. Itu Bapak seneng yang kayak gitu. Dia bilang, iya ya Bi. Dia foto yang lainnya. Ada 6 dong. Yang kayak gitu jenisnya ada 6. Itu belum yang lain-lain ya. Saya kan dikirimin semua beliau tuh. Wih mobilnya aja udah mantap. Plat nomornya juga cantik. Pokoknya kalau saudara lihat plat nomor aneh dan kelihatan mahal. Nah itu salah satunya punya Pak Gembala ya kan. Saya waktu dikirim tuh saya juga berpikir nih. Ini maksudnya Pak Gembala kirim ini maksudnya apa ini? Apa menyadarkan kalau saya nih orang susah atau gimana? Tapi betul. Pak Gembala itu, saudara jangan lihat yang sekarang dong. Saudara jangan lihat yang suksesnya hari ini. Saudara juga harus lihat bagaimana beliau menjalani hidup penuh dengan tekanan, persoalan. Dan waktu Tuhan kasih ayat, sekalipun kau jatuh gak akan tergeletak sebab tanganku menopang. Emangnya langsung kaya dalam waktu sehari? No, ada proses tahun demi tahun. Ada pergumulan demi pergumulan. Tapi yang menarik, Pak Gembala gak komplain. Dia gak bilang Tuhan susah banget sih. Tuhan kayaknya saya gak mampu. Beliau tetap berjalan sehingga kemenangan yang Tuhan sediakan terjadi. Saya rindu setiap kita itu mencapai kemenangan yang Tuhan janjikan. Saya rindu setiap kita benar-benar menikmati janji yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Why? Karena Alkitab katakan rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai sejahtera. Tapi apa kuncinya? Taat. Seperti yang Alkitab katakan. Sebelum saya ke Petrus, saya baca dulu dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28, 11-14. 4 ayat ini akan menjadi ayat ketaatan bagi saya dan saudara. Perhatikan. Ulangan 28, 11-14. Dikatakan, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan apa? Kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Kepada siapa? Nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Perhatikan ya, kalau Tuhan berkati itu meminjamkan kepada banyak bangsa. Meminjamkan, bukan minta-minta pinjam. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjam. Tuh Alkitab yang katakan, Tuhan akan mengangkat engkau. Amin. Jadi apa? Kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan apa?
Amin, tidak turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14 terakhir, yang di rumah, yang lihat live streaming, baca sama-sama, dikatakan apabila engkau tidak menyimpang kemana? Ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dengar baik kalimat ini. Engkau jangan menyimpang. Sesimpel itu. Tuhan bilang berkatku sediakan, keberhasilan, kesuksesan, buah kandungan, tetek bengek Tuhan sediakan. Kuncinya cuma sederhana. Ketika engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, repotnya yang bikin susah diri kita sendiri. Sama seperti Petrus. Waktu Petrus sudah lihat Yesus. Wah, itu hantu. Dari hantu jadi Tuhan. Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, izinkanlah aku jalan bersamamu. Nah, Petrus jalan di atas air. Dia udah jalan, dia bukan belum mau jalan, dia udah jalan. Tapi ketika ada angin berhembus, dia jatuh. Why? Bimbang. Tuhan bilang, ayo Petrus jalan bersamaku. Tapi ketika imannya kandas karena tekanan, mungkin karena keadaan yang menakutkan, ketika dia mulai merasa putus asa, disitulah dia kehilangan segalanya. Dan saya khawatir, itu yang terjadi dalam hidup kita bertahun-tahun iring Tuhan. Makanya gak heran ada banyak orang bilang begini, kenapa ya pendeta? Saya udah bertahun-tahun Kristen, kok kayaknya gak ada mujizat dalam hidup saya. Kayaknya saya enak bener dengar orang tuh ada hal-hal ajaib. Salah satu kuncinya adalah ketaatan. Seringkali kita taat bukan karena mengerti. Kita taat bukan karena paham. Kita taat karena kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Di tengah keadaan itu kita yang bikin susah. Berkat Tuhan jadi jauh ya gara-gara hal-hal seperti itu. Alkitab katakan engkau pasti diberkati. Sama-sama yang di rumah katakan saya diberkati. Amin. Apapun kondisi dan keadaan saudara, saya diberkati. Asal tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Makanya orang jauh dari berkat ya gitu. Dosa. Cowok pengen jadi cewek. Cewek pengen jadi cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek. Saya harus tegas saudara, Alkitab katakan Allah menciptakan sepasang, bukan sejenis. Ini harus digarisbawahi. Karena ada gereja juga akhirnya excuse ya gak apa-apa, itu namanya cinta. Tidak, Alkitab tegas. Laki-laki, perempuan, sesederhana itu berkat mengalir. Kita yang bikin susah. Akhirnya ada campur-campur di dalamnya. Saya dulu punya anjing. Anjing saya namanya Blacky sama Bruno. Jantan dua-duanya. Gak ada betinanya. Tapi gak kawin-kawin tuh. Anjing aja tahu loh. Kenapa saya harus katakan ini? Karena kemarin salah satu jemaat tanya pendeta. Saya jujur. Saya suka. Dia sebut nama laki-laki. Kan? Saya pikir dia perempuan. Saya udah mau doa Tuhan. Pertemukanlah di tempat yang tepat, di saat yang tepat, dan satukanlah cinta mereka. Waktu saya tanya, jadi profil picture-nya, dia lagi nonton nih. Gak apa-apa, saya udah tegur, saya udah doakan, supaya tetap hidup dalam rencana Tuhan. Profil picture-nya itu ambigu, saya gak tahu dia perempuan laki-laki. Pas saya tahu kan dia nyebut nama laki-laki. Dia akhirnya nyebut juga nama dia laki-laki. Waduh, saya bilang, waduh ini kayak gini-gini. Saya ingatkan, saya bilang kamu mau diberkatin gak? Kamu mau sukses gak? Lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dia bilang tapi pendeta sukat. Yes, ketika taat butuh pengorbanan. Ketika taat gak bisa langsung kita berjalan. Tapi ingat, Tuhan menuntun kita. Tuhan yang memberikan kemampuan. Tuhan yang memberikan kita kesempurnaan. Kita gak sempurna tapi Tuhan yang menyempurnakan. Taat mendatangkan mujizat. Taat mendatangkan hal-hal yang luar biasa. Taat membuat kita bisa terus menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan. Tapi berkat butuh pengorbanan. Ingat gak waktu peristiwa Daniel tinggal di Babel. Lalu ada perintah, tidak ada yang berdoa kepada Allah lain. Bisa bayangin gak kalau terjadi di Indonesia? Misalkan ada larangan. Orang Kristen tidak boleh berdoa. Bisa saudara bayangkan gak berapa banyak orang Kristen yang akan benar-benar berhenti berdoa. Tapi tidak dengan Daniel. Daniel tetap taat sekalipun berisiko. Dia berdoa sehari selama 3 kali. Masalah datang, yes. Orang jebak sama dia. Dia dibawa ke dalam gua singa. Bukan gua kelinci, gua singa. Kalau gua kelinci sih pasti Daniel juga turun ke dalam gua juga. Ih lucu banget. Tapi kan ini kan gua singa. Singanya mulai mengaum. Apakah ada putus semangat dari Daniel? Tidak. Daniel tetap percaya, pertolongan tetap datang tepat pada waktunya. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satupun goresan. Kenapa? Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak
tidak pernah dipermalukan. Begitu juga saya dan saudara. Entah apapun yang sedang saudara jalani, selama engkau taat, Tuhan tidak akan permalukan. Tuhan akan tetap berikan kemenangan. Hapus air mata saudara, bangkitkan semangatmu dan melangkahlah dalam rencana Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada sore hari ini. Biarlah ini menjadi rema di hati kami. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tepat bekerja sesuai dengan rencanamu yang indah. Kami hanya butuh ketaatan. Kami belajar seperti Petrus yang sekalipun melawan angin sakal. Tapi ketika Tuhan perintahkan dia untuk ke seberang, dia tetap ke seberang. Tapi kami juga belajar dari kesalahan Petrus. Ketika Tuhan suruh dia berjalan, dia sudah menikmati jalan di atas air. Tapi karena dia bimbang, dia kehilangan semuanya. Bahkan dia dipermalukan. Seorang nelayan yang seakan-akan tidak bisa berenang sampai dia berteriak, Yesus tolong aku. Kami belajar Tuhan untuk lebih taat kepada Tuhan. Kami belajar untuk tetap tunduk atas apa yang menjadi rencanamu yang luar biasa. Hamba doa bagi jemaat-jemaat Tuhan, Engkau yang lebih mengenal hati mereka. Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini dan mereka sedang bergulat di hati mereka tentang ketaatan, tentang perintah-perintah yang mereka dengar dalam hidup mereka. Tapi hari ini Roh Kudus gandeng tangan mereka. Kami belajar. Benar Alkitab katakan kemalangan orang benar banyak, tapi mereka akan tetap bangkit. Bahkan Mazmur berkata, kalaupun kami jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih dan biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, setiap kami yang terus belajar untuk taat di hadapan Tuhan. Bersama-sama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.